Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi Ciao, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Saya harap teman-temanku semuanya sehat selalu dan semangat teruslah pokoknya ya. Walaupun burung murai batunya mungkin lagi trouble, belum ketemu settingannya, belum bisa juara ya. Yang penting semangat. Dan juga untuk teman-teman yang burungnya sudah nampil, sudah kerja bagus, ya saran saya walaupun hobi itu ya ada nafsu di dalamnya, ambisi dan sebagainya, itu kan kembali lagi ke orangnya. Ya kan? Jadi jangan sampai karena ambisi ini burung kita malah jadi trouble. Nanti malah pusing gitu ya. Oke, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Amir Yusuf 1138. Om, kalau murai batu bagusnya dilombakan seminggu sekali atau sebulan sekali. Murai saya dewasa 4 sampai 5 kali mabung. Oke, terima kasih atas komentar yang berisi pertanyaan. Cukup bagus sekali ya. Ada pertanyaan seperti ini artinya masih punya was-was gitu ya. Masih punya rasa sayang dengan burung. Takutnya nanti burungnya kenapa-napa. Takutnya nanti burungnya trouble dan sebagainya. Gitu ya. Bicara soal bagusnya itu gimana? Ini kan bicara tentang waktu atau jarak menggantangkan burung itu. Kalau bicara tentang bagus performanya, sering saya bahas di video itu ya, saya kasih tahu teman-teman. Ada burung yang bagusnya dia digantang seminggu sekali. Ya maksudnya seminggu sekali itu jarak antara gantang ke gantang lagi itu seminggu gitu teman-teman. Entah itu mau mainnya 1 sesi, 2 sesi atau 3 sesi. Yang jelas jarak antara untuk menggantangkan lagi itu seminggu. Ada burung itu yang bisanya atau bagusnya itu agak lama jaraknya. Mungkin 2 minggu sekali. Atau 3 minggu gitu ya jaraknya itu tadi. Bahkan ada juga yang 1 bulan, tetapi ini jarang. jarang terjadi. Kenapa jarang terjadi dan jarang ditemukan? Karena sebenarnya gini teman-teman. Ada orang yang tahu sebenarnya burung itu bagusnya jarang digantangkan. Tetapi karena ada ambisi ini tadi, ya terus memaksakan. Pengennya ya sebenarnya burung itu bagusnya 2 minggu sekali nih. Kerja performnya bagusnya itu 2 minggu sekali. Tapi karena ada ambisi, akhirnya ya udah diupayakan sedemikian rupa, mungkin dengan settingan, dengan apapun itulah ya. Yang pengennya pokoknya burung itu setiap minggu dilombakan. Teman-teman, saya pernah ya bikin di video ya, di mana waktu itu ada di lokasi lomba. Saya kasih tahu teman-teman di mana burung-burung yang dilombakan. Saya bilang di situ burungnya sumer-sumer. Apa itu arti sumer-sumer? Sumer-sumer itu ya kalau makanan itu teman-teman orang Jawa bilang itu ya nggak pedes, ya nggak ini rasanya itu nanggung gitu loh ya. Jadi burung tuh mainnya nanggung, kentang gitu loh ya. Ya tetap ada juara yang namanya perlombaan. Ya entah itu mainnya mewah atau tidak mau, pokoknya yang jelas yang namanya dilombakan pasti ada juara dan ada yang kalah. Belum tentu yang juara itu burungnya mewah, belum tentu gitu kan ya. Jadi tensi di lapangan itu bagaimana. Nah waktu itu saya kasih tahu teman-teman di mana burung yang kerja itu sumer-sumer, nanggung semua, nggak ada yang neken. Kenapa ini terjadi? Hampir di semua burung ini kok kerjanya ya mungkin ada yang awalnya neken, setelah itu ngetem sampai habis. Ada yang dia itu mainnya aman saja, ada yang
ngoklok-ngoklok main donasi, ya sesekali dia ada beset, ya gitu ya. Kurang lah gitu ya, kurang. Kenapa seperti itu? Karena burung ini banyak yang capek. Ya. Burung ini fiktornya itu melemah. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat dari orang-orang yang menggantangkan, ini kan juga teman-teman saya. Dimana di sini nih teman-teman, jarak gantangan itu sangat dekat. Terus dalam satu hari itu bisa 2-3 gantangan bareng naiknya. Ya, dalam satu minggu berturut-turut. Artinya burung-burung ini sering digantangkan. Ya, istilah capek itu bukan hanya tenaga saja, tetapi juga capek di fiktornya. Daya tempurnya kurang, fiktornya kurang. Gitu loh ya. Gimana? Maksudkan apa yang saya katakan? Ya, jadi burung bisa kerja bagus atau tidak, itu kan juga menyesuaikan soal settingan, soal karakter, gitu kan ya. Nah, kalau settingan ini, anggap saja settingannya udah ketemu, di mana burung memang punya kesiapan bagus. Tapi kan bukan hanya soal kesiapan ini saja teman-teman. Psikologis burung itu bagaimana? Fiktornya nih loh, atau semangat tarung saat dia ketemu burung murai batu. Teman-teman, saya juga pernah bilang, burung murai batu itu ya sebenarnya semakin dia jarang ditemukan, semakin jarang dia interaksi dengan sejenis burung murai batu, maka saat burung itu ditemukan dengan burung atau dilombakan, maka dia akan lebih serem. Ingat ya, cenderung lebih serem, bukan berarti lebih bagus. Ya bisa jadi bisa lebih bagus, bisa jadi juga nggak enak gitu kan ya. Tapi kalau bicara tentang serem, sudah bisa dipastikan burung itu tambah serem. Contohnya, kamu punya burung, ya. Burung sudah kerja lapangan, mental ada, kesiapan ada, main enak, ya. Biasanya main itu seminggu sekali, oke? Terus coba nggak kamu gantangkan sebulan. Burung ini biasa digantangkan, coba untuk tidak digantangkan sebulan. Saya bilang tadi ya, burung itu akan lebih ekstrim. Bicara tentang lebih bagus atau tidak, ya itu tadi karakter lagi. Ada yang lebih lama itu kurang bagus karena terlalu terlalu agresif gitu ya. Nah ini kan sifatnya menyesuaikan. Tapi kalau bicara tentang burung itu punya keinginan tarung yang kuat, akhirnya dia lebih ekstrim kerjanya. Iya, kalau dia itu semakin jarang, semakin ekstrim. Ya, soal masalah nanti, mungkin kalau jarang dilombakan atau jaraknya terlalu jauh, burungnya nakal. Nah, kan nakal ini kan bisa diredam juga. Ya kan? Anggap saja burung itu dalam kurun waktu 1 bulan yang biasanya seminggu sekali digantangkan, burung itu akhirnya kerjanya nakal. Nah, mengantisipasi supaya dia tidak nakal, ya kita kan rawatan harian itu kan sifatnya juga untuk ngeredam. Ngeredamnya di mana? Bisa kita mainkan settingan pakannya atau kita mandikan. Ya kan? Paham kan ya? Itu teman-teman ya. Oke. Jadi Om, nanti lihat aja di burungmu. Untuk mengetahui burungmu bagusnya digantang seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, coba saja gantangkan normal seperti mana pada umumnya orang-orang yang pengennya di saat burung siap, ya, di saat dia burung kondisinya bagus, pengennya setiap minggu keluar cari trofi. Kan begitu. Coba saja burungmu seperti itu. Kalau dirasa ada mulai hambar, sudah mulai performanya menurun dan sebagainya, ya kamu tinggal evaluasi. Artinya burungmu mungkin saja dia tidak suka atau tidak pas atau kurang bagus performanya, yang kurang neken, kurang bongkar, kurang fiktor ya artinya jangan seminggu sekali, coba agak lama.
Gitu. Ini ngomong-ngomong soal ambisi. Tadi saya bilang kan ya, itu tadi selain burungnya, itu juga ke orangnya. Kalau orang ini pengennya teman-teman ya rata-rata ya, maka saya sewaktu kemarin saya bikin postingan, nggak usah ambisi. Ada yang komen, wah nggak mungkin om nggak ambisi. Ya saya ini loh buktinya. Bicara tentang ambisi atau tidak, saya ini pembuktiannya. Seperti mana kemarin, ya kan? Burung saya nih lagi on ceritanya nih teman-teman ya. Setelah pasca trouble nih. Trouble-nya udah aku ceritakan ya. Jadi waktu main di Prasasti, dia sempat jatuhkan 2 ekor lancur ya. Setelah itu udah selesai, dia makan keper, ya kan? Baru kemarin itu saya gantangkan di Panglong. Udah dia nyeri juara 1-2 kali, terus saya mainkan di RPM. Nah itu kalau nggak ada pelanggaran itu juga juara 1 lagi teman-teman. Dan banyak pihak itu karena si Supersonic ini sendiri juga sudah terbiasa dalam circle pemain tiket utama gitu loh ya. Dia kan sering main di tiket utama ya. Nah kemarin itu lagi on, banyak pihak itu pengen masukin Supersonic itu di tiket 22 juta. Karena kemarin itu kan ada beberapa tempat ya, lomba besarnya ada yang ke SMM, ada juga yang di SGS, dan banyak yang menawarkan. Saya nggak usah sebut orangnya. Toh kemarin juga saya tolak gitu kan ya. Ya itu arti dari tidak ambisi. Ya, tidak ambisi saya. SS ini kalau dibilang saya saat mengawal SS ya, awal 2 minggu sekali, mainnya 3 sesi. Terus setelah itu coba untuk dibikin lama ya, nganggur 1 bulan, terus mainkan 2 sesi, setelah itu 3 sesi, setelah itu libur 1 bulan. Itu juga sudah pernah saya lakukan. Terus setelah Lebaran kemarin itu saya geber dalam kurun waktu 1 bulan sekali, 1 bulan setengah ya. Itu setiap minggu saya keluarkan udah berapa motor itu saya dapat tuh, ya kan? Setelah dapat mobil itu, ya kan? Itu puasa, sebelum puasa itu ya dapat mobil. Setelah itu puasa main 2 kali. Setelah itu Lebaran itu 1 bulan setengah utuh itu saya main terus, ya kan? Saya geber itu seminggu sekali. Nah, akhirnya ada trouble, ya kan? Jatuh ekor itu tadi. Ya, akhirnya kan saya bisa tahu gitu ya. Oh, dia nggak mau nih begini, gitu ya. Ya pengennya setiap minggu gitu ya, waktu pengen gitu kan. Tapi ya itu tadi, saat kita sudah menemukan di mana kita ini lamanya kita merawat burung itu, akhirnya kita tahu, oh mintanya burung seperti apa. Gitu ya. Kalau kemarin itu saya ambisi, wah saya mau main di tiket utama lagi. Enak loh teman-teman punya burung bagus tuh. Kita nggak usah pakai tiket, banyak yang nawarin tiket gitu kan ya. Ya. Jadi saya sebenarnya kalau tiket itu saya nggak pernah pusing. Banyak yang nawarin tiket ya. Enak itu. Dan saya sering bilang kan sama teman-teman, kalau kamu punya burung bagus, kamu nggak usah ngeluh. Yang kamu kan biasa itu komen-komen di video saya punya burung bagus om. Sayangnya nggak ada kesempatan karena saya nggak bisa beli tiket. Udah, itu jangan jadi alasan. Karena kalau kamu punya memang burung bagus, kamu nggak usah beli tiket. Kalau memang kamu tidak mampu beli tiket, gitu kan ya. Saya mampu beli tiket. Cuman karena banyak teman ini kan dia dah duluan punya tiket itu. Ingat di komunitas ini tiketing itu biasanya rebutan ya. Apalagi di kelas-kelas utama. Nah, mereka punya. Yang penting udah daftar dulu. Masalah nanti burungnya nanti siap atau tidak urusan nanti. Kalau nanti burungnya nggak siap ya nanti carilah burung lain. Ya contohnya seperti mana Supersonic itu. Maka Supersonic itu kan di beberapa piagam itu nama piagamnya juga ada berbeda. Walaupun nama burungnya tetap Supersonic. Cuman yang mendaftarkan berbeda. Nah mekanismenya gimana? Yaitu bagi untung. Anggap aja dapat mobil gitu ya. Ya 50 juta. Nah, dapatnya 100
110 atau 120 gitu ya. Ya nanti kita 50 juta yang lainnya untuk makan-makan, untuk kumpul-kumpul dan sebagainya. Kan asik gitu kan ya. Itu. Nah, kemarin kenapa saya seperti itu? Ya itu tadi. Itulah satu pembuktian saya. Saya itu orangnya selalu berusaha untuk membuktikan. Maka kalau orang-orang mungkin dia punya agak pusing nih dengan saya nih ya. Ini caranya ini apa namanya, bikin Om Sandak apa ya bahasanya itu ya. Jadi mereka ini apa yang menurut mereka saya nggak bisa gitu kan. Ya saya ini berusaha untuk membuktikan. Mau dari peternakan, mau soal ngerawat burung dari trotol sampai dia juara, nyetak burung sendiri, upaya beli burung murah jadi burung mahal, ya kan? Bicara tentang burung-burung gaco, beli langsung lapangan gitu kan. Ya, banyak hal lah ya. Ya contohnya ya terakhir seperti ini tadi. Tidak ambisi. Nah gitu ya. Nah dari tidak ambisi ini tidak semua orang bisa melakukan. Saya bisa jadi contoh ya. Ingat tidak semua orang bisa melakukan. Nah kembali ke topik ini tadi. Soal burung bagus atau tidak untuk digantangkan seminggu sekali atau 1 bulan kali gitu ya. Itu kembali lagi ke burungnya. Ya itu perlu kamu cari juga. Karena burung yang dia minta jaraknya dekat. Ya. Bahkan ada lagi tuh ya. Burung seperti mana dulu itu ada Wisanggeni itu. Dia malah mintanya seminggu 2 kali gantang gitu kan ya. Terus barakuda punya saya dulu juga begitu. Buang birahinya di hari Jumat. Kalau Wisanggeni itu dulu kan di hari Rabu kalau nggak salah ya. Kalau Wisanggeni itu biasanya digantangkan di PJB ya, lagberannya juri SMM itu loh. Itu. Terus nanti minggunya main event. Kalau burung saya ya dulu barakuda saya punya itu di hari Jumat saya buang birahi, di lagberan minggunya main event. Ya. Tidak banyak burung seperti ini, tetapi ada. Artinya bisa kita tahu itu ya itu tadi. Sewaktu kita coba untuk setiap minggu kita keluarkan, ini gimana ini? Kita kan carinya juga mungkin otak-atik settingan. Di saat kita tidak ketemu di otak-atik settingan ini tadi, ya kemungkinan besar ini tadi. Ya kan? Pengondisian ini tadi. Ini kan masuknya di pengondisian ya. Mau kamu gantang seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Enaknya di mana? Gitu aja loh. Enaknya di mana? Kalau bicara soal semakin serem kerjanya, semakin ngotot kerjanya, semakin murai batu itu karena dia memang burung petarung. Semakin lama dia tidak ditemukan dengan burung, maka yang akan terjadi dia akan tambah ekstrim. Perkara ekstrim ini tadi, performa ekstrim ini tadi, kerjanya itu ya mungkin ekstrim kan ngeri ngelihatnya, tapi apakah dia membawakan materi dengan tuntas, apakah kerjanya bagus dan sebagainya, ini kembali lagi ini bicara tentang bagus gitu ya. Bagusnya burung ini kan burung kerja durasi dari awal sampai akhir, burung neken lawan, burung bongkar materi, dia bawakan materi dengan selain roll juga membawakan materi tembakan panjang. Kan begitu ya. Nah ini udah kecapai belum? Kalau ini tercapai dalam kurun waktu mungkin seminggu sekali kamu gantangkan, ya sudah memang burungmu mintanya seperti itu. Toh ini juga kan burung sudah 4-5 urakan, artinya burung sudah burung dewasa. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.